Kamu mau menikahi putriku atau akan kubuat kamu menyesal? Baik, Pak. Tapi jika suatu hari nanti Bapak menyesal, jangan salahkan saya. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Tidak semua pernikahan lahir dari cinta. Sebagian lahir dari paksaan, kekuasaan, dan ancaman. Seorang sopir miskin dipaksa menikahi putri seorang jenderal polisi yang berkuasa. Semua orang menertawakan. Semua orang meremehkan. Tak ada yang tahu, pernikahan itu bukan akhir, melainkan awal dari runtuhnya sebuah kekuasaan besar. Karena sopir miskin itu bukan orang biasa. Dan 1 bulan kemudian, sang jenderal harus menelan penyesalan yang tak bisa ditarik kembali. Inilah kisah tentang dosa masa lalu, keadilan yang tertunda, dan cinta yang lahir dari luka terdalam. Sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, gerbang besi rumah Jenderal Polisi Surya terbuka pelan. Bunyi engselnya berat, seperti menegaskan bahwa rumah ini bukan rumah biasa. Halamannya luas, lantainya rapi, dan kamera keamanan menempel di beberapa sudut dinding. Udara masih dingin, tapi suasananya terasa kaku, seperti ada aturan tak tertulis yang harus dipatuhi siapapun yang melangkah masuk. Arga berdiri di depan pos satpam dengan baju sederhana yang sudah disetrika rapi. Sepatu hitamnya bukan sepatu mahal, tapi bersih. Rambutnya dipotong pendek, wajahnya tenang, dan matanya tidak banyak bergerak. Ia membawa tas kecil berisi pakaian ganti dan beberapa berkas yang sudah ia siapkan sejak malam. Satpam memeriksanya dari atas sampai bawah tanpa senyum. Lalu menerima kartu identitas dan surat penugasan. Setelah beberapa menit menunggu, satpam itu mengangguk kecil dan membuka pintu samping. Arga melangkah masuk tanpa menengok kiri kanan terlalu lama. Ia tidak ingin terlihat kagum, apalagi terlihat takut. Ia hanya berjalan lurus, seperti orang yang paham tempatnya, meski sebenarnya dadanya menahan banyak hal yang tidak keluar dari wajahnya. Di teras, seorang kepala rumah tangga bernama Pak Darsa sudah menunggu. Usianya sekitar 50. Tatapannya tajam tapi suaranya datar. Ia tidak banyak bicara, hanya memberi arahan singkat. Arga mengangguk, menunduk sopan, lalu mengikuti Pak Darsa melewati lorong panjang. Dinding rumah itu penuh foto berbingkai. Ada foto Jenderal Surya memakai seragam lengkap, ada foto bersama tokoh penting, ada pula foto di podium, tangan terangkat, wajah tegas, mata menatap jauh. Setiap bingkai seperti mengingatkan bahwa yang punya rumah ini bukan orang yang bisa dibantah. Arga berhenti sebentar di depan garasi. Pintu garasi terbuka sebagian, memperlihatkan 2 mobil hitam mengilap dan 1 mobil putih yang tampak baru. Semua kendaraan tertata rapi seperti pasukan yang sedang menunggu perintah. Bau kulit jok dan pengharum mobil terasa kuat, bersih, dingin. Pak Darsa menyerahkan kunci mobil hitam kepada Arga. Mulai hari ini kamu yang bawa mobil ini. Baik. Arga menerima kunci itu tanpa banyak ekspresi. Tangannya mantap. Ia tidak gemetar. Ia tidak terlihat terlalu senang, juga tidak terlihat gugup. Itu yang membuat Pak Darsa menatapnya lebih lama. Di sini aturannya jelas. Jangan banyak tanya. Jangan banyak gaya. Kerja kamu cuma satu, nyetir dan jaga sikap. Baik. Jawaban Arga selalu sama. Tidak panjang. Tidak pendek. Sopan. Nang. Pak Darsa mengajak Arga berkeliling sebentar. Menunjukkan ruang tunggu ajudan, pintu belakang yang sering dipakai untuk keluar masuk tanpa keramaian, dan tempat di mana Arga harus menunggu jika jenderal belum siap berangkat. Semua terasa seperti sistem yang sudah berjalan lama. Setiap orang punya peran. Setiap langkah ada batasnya. Di dapur,
Beberapa pekerja rumah tangga melirik Arga dengan rasa ingin tahu. Ada yang menyambut seadanya. Ada yang hanya mengangguk. Tidak ada yang benar-benar ramah. Karena di rumah ini, terlalu ramah pun bisa dianggap salah. Arga tidak peduli. Ia menaruh tasnya di kamar kecil dekat garasi. Kamarnya bersih tapi sederhana. Ada ranjang single, lemari kecil, dan kipas angin yang bunyinya agak kasar. Ia menghela napas pelan, lalu merapikan pakaiannya, menggantung jaket, dan membersihkan tangannya. Ia mulai bekerja tanpa menunggu disuruh 2 kali. Hari pertama, Arga membawa mobil jenderal keluar gerbang dengan gerak yang halus. Tidak ada hentakan. Tidak ada rem mendadak. Mobil bergerak seperti air mengalir. Ajudan yang duduk di kursi depan sempat menoleh, seperti heran. Biasanya sopir baru gugup. Tapi Arga tampak seperti sudah lama mengenal mobil itu. Di jalan, Arga menjaga jarak, membaca arus, dan memilih jalur dengan tepat. Ia tidak suka memotong, tidak suka terburu-buru. Namun anehnya, ia selalu sampai tepat waktu. Seolah ia tahu kapan harus pelan, kapan harus tegas. Ajudan itu beberapa kali menatap spion, mencoba membaca wajah Arga. Tapi wajah Arga datar. Tidak keras, tidak ramah, hanya tenang. Seperti tembok yang rapi. Sore hari, ketika mobil kembali ke rumah, Arga tidak langsung turun. Ia memeriksa ban, mengecek kaca, mengelap sisa debu di pintu, lalu memastikan mobil terkunci rapi. Ia melakukan semuanya tanpa pamer, tanpa menunggu pujian. Pak Darsa memperhatikan dari jauh. Di rumah ini, orang rajin banyak. Tapi orang yang rapi tanpa terlihat ingin dilihat, tidak banyak. Hari kedua, Arga kembali membawa jenderal keluar. Kali ini, Jenderal Surya sendiri duduk di kursi belakang. Aura jenderal terasa berbeda. Bahkan tanpa bicara, udara di dalam mobil seperti menjadi lebih berat. Ajudan duduk di depan, punggungnya tegang. Pakaiannya rapi, sikapnya hati-hati. Jenderal Surya menatap keluar jendela beberapa saat. Lalu suaranya terdengar, dalam dan tegas. Kamu sopir baru. Benar, Pak. Jenderal tidak langsung menjawab. Ia menatap spion tengah, melihat mata Arga. Ada jeda yang terasa panjang. Seperti jenderal sedang menimbang sesuatu yang tak terlihat. Kamu dari mana? Dari kampung, Pak. Pernah kerja di mana? Pernah nyetir angkutan barang, Pak. Jenderal kembali diam. Mobil terus melaju. Arga menjaga kecepatan stabil. Di setiap belokan, ia menurunkan gas dengan halus. Tidak ada gerakan yang berlebihan. Setelah beberapa menit, Jenderal Surya bicara lagi. Nyetir kamu rapi. Terima kasih, Pak. Jenderal mengangguk kecil. Hanya kecil. Tapi bagi orang-orang di rumah itu, anggukan kecil dari Jenderal Surya lebih berarti daripada 1000 kata. Hari ketiga, Arga mulai hafal kebiasaan jenderal. Jenderal tidak suka menunggu. Jenderal tidak suka suara musik. Jenderal tidak suka sopir banyak bicara. Arga memenuhi semuanya seperti orang yang dibuat untuk pekerjaan itu. Namun yang paling membuat orang heran, Arga tidak pernah terlihat panik saat ada pengawalan. Ia paham jarak kendaraan. Ia paham kapan harus memberi ruang. Ia paham kapan harus menahan laju. Seolah ia pernah hidup dekat dengan dunia seperti ini, meski pakaian dan statusnya berkata sebaliknya. Beberapa ajudan mulai membicarakannya diam-diam. Dia itu sopir beneran atau orang kiriman? Paling juga cuma pendiam. Pendiamnya beda. Matanya kayak orang yang nyimpen sesuatu. Arga tidak mendengar, atau pura-pura tidak mendengar. Ia tetap bekerja. Ia tetap menunduk. Ia tetap sopan. Namun ada satu momen kecil yang membuat nama Arga mulai tertanam di kepala Jenderal Surya. Siang itu, mobil jenderal hampir terserempet motor di perempatan. Ajudan refleks berteriak kaget. Tapi Arga tidak panik. Ia menggerakkan setir sedikit, menginjak rem dengan tekanan yang tepat, dan menahan mobil tetap stabil. Tidak ada hentakan keras. Jenderal di belakang tidak sampai terlempar.
Bahkan gelas air di tempat minum tidak tumpah. Setelah situasi aman, Arga kembali melaju seperti tidak terjadi apa-apa. Di kursi belakang, Jenderal Surya menatap spion lebih lama. Kamu refleksnya cepat. Sudah biasa di jalan, Pak. Jenderal kembali diam. Tapi diamnya kali ini berbeda. Seperti ada rasa suka yang muncul perlahan. Bukan suka seperti teman, tapi suka seperti orang yang merasa menemukan alat yang tepat untuk melanjutkan hidupnya yang penuh aturan. Malam itu, setelah semua urusan selesai, Arga membersihkan mobil lebih lama dari biasanya. Ia mengelap dashboard, memeriksa bagasi, memastikan tidak ada barang yang tertinggal. Ia juga menatap ke arah rumah besar itu, ke lantai atas, tempat lampu kamar jenderal masih menyala. Wajah Arga tetap tenang, tapi dadanya seperti menahan sesuatu yang berat. Ia menarik napas pelan, lalu menunduk lagi, melanjutkan pekerjaannya. Hari berganti. Pagi berikutnya, suasana rumah Jenderal Surya sedikit berbeda. Ada gerak yang lebih ramai. Beberapa pekerja mondar-mandir. Dapur lebih sibuk. Pak Darsa bahkan memeriksa halaman 2 kali. Seperti rumah ini sedang menyiapkan sesuatu. Arga berdiri di dekat garasi, menunggu perintah. Ia mendengar beberapa bisikan. Putri Jenderal pulang hari ini. Iya, dari liburan panjang. Pak Darsa tegang dari pagi. Arga tidak bereaksi. Ia hanya menatap lantai sebentar, lalu menatap mobil. Tangannya merapikan kunci yang tergantung di pinggang. Menjelang siang, sebuah mobil lain masuk gerbang. Mobil itu bukan milik jenderal. Tapi begitu mobil itu masuk, semua pekerja seperti otomatis menegakkan badan. Seperti ada aturan lain yang ikut masuk bersama kendaraan itu. Pintu mobil terbuka. Amara turun perlahan. Tubuhnya gemuk, jelas terlihat. Bukan gemuk yang disembunyikan, bukan gemuk yang ditutup dengan pakaian besar, tapi gemuk yang selalu menjadi alasan orang menatapnya berbeda. Ia memakai pakaian yang rapi, rambutnya ditata, dan wajahnya sebenarnya cantik. Namun di balik riasan tipisnya, ada mata yang sering menahan sakit. Ia melangkah masuk sambil membawa tas kecil. Beberapa pekerja menyapa dengan suara yang dibuat ramah, tapi mata mereka menyimpan komentar yang tidak keluar. Amara menahan semuanya dengan senyum tipis yang tampak sudah ia latih sejak lama. Saat itu Arga sedang berdiri di sisi garasi, sedikit tertutup bayangan atap. Ia baru saja menutup pintu mobil jenderal setelah memeriksa bagian dalam. Gerakannya tenang, rapi, seperti tidak ada yang tergesa. Amara melirik ke arah garasi. Matanya berhenti. Di sana, ada seorang pria yang berdiri tegap dengan pakaian sederhana. Wajahnya tidak tampan seperti pria di televisi, tapi ada sesuatu di wajah itu yang terasa berbeda. Bukan wajah yang minta dikasihani. Bukan wajah yang ingin menaklukkan. Wajah itu tenang seperti danau, tapi dalamnya seperti menyimpan badai. Arga menoleh karena merasa ada tatapan. Ia melihat Amara dari jarak beberapa meter. Ia tidak buru-buru menunduk. Ia tidak menatap lama. Ia hanya memberi hormat kecil dengan sikap sopan. "Selamat datang, Nona." Amara tidak langsung menjawab. Dadanya seperti tertarik oleh sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Seumur hidup, ia sering melihat pria memandangnya dengan tatapan meremehkan, tatapan kasihan, atau tatapan pura-pura manis yang ujungnya mengejek. Tapi tatapan Arga berbeda. Tatapan Arga tidak menilai, tidak menertawakan, tidak memandang tubuhnya sebagai bahan pembicaraan. Tatapan itu seperti menatap manusia apa adanya. Amara menelan ludah, lalu menjawab pelan, "Terima kasih." Ia melangkah masuk rumah, tapi langkahnya melambat sebentar. Seperti ia ingin menoleh lagi. Namun ia menahan, menjaga wibawa di depan pekerja. Di dalam rumah, Jenderal Surya menyambut putrinya dengan wajah tegas yang dibuat hangat. Amara memeluk ayahnya sebentar. Pelukannya singkat, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia masih ingin merasa aman di rumah ini. Walau rumah ini juga sering membuatnya merasa kecil. Sementara itu, di luar, Arga kembali pada pekerjaannya. Ia berdiri di samping mobil, menunggu instruksi berikutnya.
Namun di lantai atas, dari balik pagar balkon, Amara diam-diam menatap ke arah garasi. Tatapannya turun perlahan, menemukan Arga yang sedang mengelap kaca mobil dengan teliti. Amara menempelkan tangannya ke pagar balkon, menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil yang tidak diketahui siapapun. Hari itu, sesuatu mulai bergerak di rumah Jenderal Surya. Sesuatu yang terlihat seperti biasa, tapi diam-diam sedang menarik banyak benang menuju satu titik yang jauh lebih gelap. Sejak hari kepulangan Amara, suasana rumah Jenderal Surya perlahan berubah. Tidak ada perubahan besar yang langsung terlihat, tapi bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya, ada sesuatu yang terasa berbeda. Seperti udara yang bergerak lebih pelan, namun membawa beban yang tak terlihat. Amara menghabiskan hari-harinya di rumah. Liburannya panjang, dan ia memang tidak sedang bekerja. Ia sering duduk di ruang keluarga, membaca atau menonton tanpa benar-benar memperhatikan. Kadang ia berdiri di dekat jendela lantai atas, memandang halaman luas rumah itu, tempat mobil-mobil keluar masuk dengan teratur. Dan hampir setiap kali ia berdiri di sana, matanya tanpa sadar mencari satu sosok. Arga. Sopir baru itu selalu terlihat sibuk. Membersihkan mobil, memeriksa mesin, berdiri menunggu perintah dengan sikap tegap. Tidak pernah terlihat mondar-mandir tanpa tujuan. Tidak pernah terlihat bercanda berlebihan seperti beberapa sopir sebelumnya. Ia seperti orang yang tahu persis kapan harus bergerak, dan kapan harus diam. Amara memperhatikannya dari jauh. Bukan dengan tatapan penasaran seperti biasanya ia memandang pria. Lebih seperti rasa heran yang pelan-pelan tumbuh. Ada ketenangan pada diri Arga yang membuat Amara merasa aman, meski mereka belum saling mengenal. Di sisi lain, Arga menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia bekerja tepat waktu, bangun lebih pagi dari semua orang, menyiapkan mobil sebelum diperintah. Ia tidak pernah menatap Amara lebih lama dari yang pantas. Jika berpapasan, ia menunduk sopan. Jika bicara, suaranya rendah dan singkat. Namun Arga tahu. Ia tahu Amara sering memperhatikannya. Ia bisa merasakan tatapan itu, meski tidak selalu melihatnya langsung. Tatapan yang berbeda dari tatapan orang-orang lain di rumah ini. Tatapan yang tidak meremehkan. Tidak memandang rendah. Tatapan yang jujur. Suatu sore, Jenderal Surya meminta Arga mengantarnya ke sebuah pertemuan penting. Arga menyiapkan mobil seperti biasa. Ketika ia membuka pintu belakang, Jenderal Surya masuk dengan wajah serius. Amara ikut. Perintah itu singkat. Arga mengangguk. Ia membuka pintu depan untuk Amara. Amara melangkah masuk dengan pakaian sederhana, bukan pakaian mewah. Gaunnya longgar, rapi, dan sopan. Rambutnya terurai. Wajahnya tampak lebih tenang dari biasanya. Arga menutup pintu dengan hati-hati, lalu duduk di kursi sopir. Mesin dinyalakan. Mobil melaju. Sepanjang perjalanan, Jenderal Surya sibuk dengan ponselnya. Amara duduk diam di kursi belakang, menatap keluar jendela. Sesekali pandangannya jatuh ke arah spion tengah. Di sana, ia melihat wajah Arga yang fokus ke jalan. Tidak ada senyum dibuat-buat. Tidak ada gaya. Tidak ada sikap ingin dilihat. Hanya wajah tenang dengan sorot mata yang serius. Entah kenapa, itu membuat Amara merasa dihargai. Di sebuah lampu merah, mobil berhenti. Dari kaca spion, Arga melihat Amara sedang menatapnya. Tatapan mereka bertemu sesaat. Arga tidak mengalihkan pandangan dengan kasar. Ia hanya sedikit menunduk, lalu kembali fokus ke jalan. Gerakan kecil itu sederhana, tapi di hati Amara, rasanya besar. Setelah pertemuan selesai, mereka kembali ke rumah. Di perjalanan pulang, Jenderal Surya tertidur sebentar. Mobil melaju lebih pelan. Suasana di dalam mobil menjadi sunyi. Amara akhirnya berbicara pelan. Mas. Arga menoleh lewat spion, menunggu. Nyetir kamu enak. Arga sedikit terkejut, tapi suaranya tetap tenang. Terima kasih, Nona. Itu bukan pujian basa-basi. Arga mengangguk kecil, tidak menjawab panjang. Amara tersenyum tipis.
Untuk pertama kalinya hari itu, senyumnya terasa tulus. Sejak saat itu, Amara mulai mencari alasan untuk turun ke halaman. Kadang ia pura-pura ingin jalan pagi. Kadang ingin melihat tanaman. Kadang hanya duduk di bangku dekat garasi. Semua alasan itu membuatnya bisa melihat Arga dari jarak dekat, meski tanpa banyak bicara. Suatu pagi, Arga sedang mengelap mobil ketika Amara menghampiri. "Kamu tidak capek?" Pertanyaan itu terdengar sederhana. "Capek itu biasa, Nona." Amara terdiam sejenak. Orang-orang di sini sering memandangku aneh. Arga berhenti mengelap mobil. Ia menoleh, menatap Amara. Tatapannya tenang. "Saya tidak." Jawaban itu singkat. Tapi bagi Amara, rasanya seperti pintu yang lama tertutup akhirnya terbuka sedikit. Ia menunduk. Dadanya terasa hangat. Tidak ada kalimat lanjutan. Tidak ada nasihat panjang. Tapi justru itu yang membuatnya nyaman. Hari demi hari, perasaan Amara tumbuh. Ia tidak menyebutnya cinta. Ia hanya merasa ingin lebih sering berada di dekat Arga. Ingin bicara. Ingin didengar tanpa dihakimi. Namun semua itu ia simpan sendiri. Sementara itu, di mata Jenderal Surya, Arga semakin terlihat sebagai sopir yang sempurna. Tidak pernah terlambat. Tidak pernah melanggar. Tidak pernah membuat masalah. Bahkan beberapa ajudan lama mulai tersingkir tanpa disadari, karena Arga selalu siap menggantikan. "Anak itu cocok di rumah ini." Kalimat itu keluar dari mulut Jenderal Surya suatu malam, saat makan malam bersama keluarga besar. Beberapa orang mengangguk setuju. Tidak ada yang membantah. Amara yang duduk di ujung meja menunduk pelan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Kata-kata ayahnya seperti memberi ruang pada perasaan yang selama ini ia pendam. Malam itu, Amara tidak bisa tidur. Ia duduk di ranjang, memeluk bantal, menatap kosong ke arah jendela. Bayangan wajah Arga muncul terus di pikirannya. Tatapan tenang itu, sikap yang tidak merendahkan. Di kepalanya, kenangan lama berputar. Tawa orang-orang yang mengejek tubuhnya. Pandangan kasihan yang membuatnya merasa kecil. Pria-pria yang mendekat hanya karena status ayahnya, bukan dirinya. Arga berbeda. Ia tidak mendekat karena kekuasaan. Ia tidak menjaga jarak karena tubuhnya. Ia hanya bersikap seperti manusia kepada manusia. Pagi berikutnya, Amara menemui ayahnya di ruang kerja. Ayahnya sedang membaca berkas. Wajahnya serius seperti biasa. "Ayah." Jenderal Surya mengangkat kepala. "Ada apa?" Amara menarik napas. Tangannya gemetar sedikit, tapi suaranya berusaha tetap stabil. "Aku mau menikah." Jenderal Surya terdiam. Ia menatap putrinya lama. "Dengan siapa?" Amara menunduk, lalu mengangkat wajahnya. "Dengan Arga." Ruangan itu seketika sunyi. Jam dinding berdetak pelan. Jenderal Surya tidak langsung marah. Tidak langsung tertawa. Ia hanya menatap Amara, seolah memastikan ia tidak salah dengar. "Dia sopir." "Iya." "Dia orang miskin." "Aku tahu." "Dia tidak selevel denganmu." Amara mengangkat kepala. Matanya basah, tapi suaranya tegas. "Selama ini, aku juga tidak pernah dianggap selevel oleh siapapun." Jenderal Surya berdiri. Wajahnya mengeras. "Ini bukan main-main." "Aku juga tidak main-main, yah." Jenderal Surya berjalan mondar-mandir. Di kepalanya, harga diri dan kekuasaan beradu dengan keinginan putrinya. Namun melihat wajah Amara yang jarang memohon, hatinya goyah. Ia berhenti, lalu berkata dingin, "Panggil dia." Arga dipanggil ke ruang kerja jenderal. Ia masuk dengan langkah tenang. Berdiri tegap di depan meja besar itu. Tatapannya lurus, tapi sopan. "Duduk." Arga duduk. Jenderal Surya menatapnya lama. "Putriku ingin menikah denganmu." Arga terdiam. Ia menoleh sekilas ke arah Amara, lalu kembali menatap jenderal. "Maaf, Pak, saya tidak pantas." Jawaban itu keluar cepat, jujur.
Namun wajah Jenderal Surya berubah. Kamu menolak. Saya tahu posisi saya. Suasana ruang kerja itu berubah dingin. Jenderal Surya mendekat. Suaranya rendah tapi penuh ancaman. Kamu sopir di rumah ini karena saya izinkan. Hidup kamu bisa saya atur. Arga menatap jenderal dengan wajah tenang. Tidak takut. Tidak membantah. Saya tidak berniat kurang ajar. Kamu mau menikah atau saya buat kamu menyesal? Kalimat itu menggantung di udara. Arga menarik napas dalam. Dadanya bergolak. Tapi wajahnya tetap terkendali. Ia menatap Jenderal Surya dengan mata yang untuk pertama kalinya tidak sepenuhnya menunduk. Baik, Pak. Saya terima. Jenderal Surya tersenyum tipis. Merasa menang. Namun sebelum berdiri, Arga berkata pelan, hampir seperti bisikan. Tapi jika suatu hari nanti Bapak menyesal, jangan salahkan saya. Kata-kata itu membuat ruangan terasa lebih sempit. Amara menatap Arga dengan mata bergetar. Jenderal Surya terdiam sesaat, lalu tertawa kecil. Ia tidak tahu, kalimat itu bukan ancaman kosong. Dan sejak hari itu, roda takdir mulai berputar jauh lebih cepat. Keputusan itu menyebar cepat di dalam rumah Jenderal Surya. Bukan lewat pengumuman resmi, bukan pula lewat percakapan terbuka, melainkan melalui bisik-bisik yang berpindah dari dapur ke lorong, dari garasi ke ruang tamu. Sopir baru itu akan menikah dengan putri jenderal. Kalimat itu terdengar aneh, bahkan sulit dipercaya, tapi nyatanya benar. Bagi banyak orang di rumah itu, pernikahan tersebut terasa seperti lelucon yang dipaksakan menjadi nyata. Persiapan dilakukan dengan cepat. Terlalu cepat untuk sebuah pernikahan yang seharusnya sakral. Tidak ada cerita panjang tentang cinta. Tidak ada proses mengenal keluarga. Semua berjalan lurus seperti perintah militer. Tanggal ditentukan. Tempat disiapkan. Undangan dipilih oleh orang-orang kepercayaan jenderal. Amara mengikuti semuanya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia bahagia karena pria yang ia kagumi akan menjadi suaminya. Di sisi lain, ada rasa bersalah yang tidak bisa ia jelaskan. Ia tahu Arga tidak memilih ini dengan bebas. Ia tahu ayahnya menggunakan kekuasaan untuk memaksa. Setiap kali ia mencoba bicara dengan Arga, lelaki itu selalu menjaga jarak. Sikapnya tetap sopan, tapi lebih dingin dari sebelumnya. Mas. Arga menoleh. Ada yang ingin kamu sampaikan. Amara ragu. Kata-kata itu berhenti di tenggorokan. Tidak. Tidak apa-apa. Arga mengangguk pelan dan kembali pada pekerjaannya. Di balik ketenangannya, Arga menyimpan gelombang yang tak terlihat. Ia tahu langkah ini berbahaya. Ia tahu pernikahan ini bukan sekadar ikatan antara dua manusia. Ini adalah pintu yang akan membawanya masuk lebih dalam ke inti kekuasaan Jenderal Surya. Dan pintu itu kini terbuka. Hari pernikahan tiba. Rumah besar itu dipenuhi orang. Bukan kerabat dekat, melainkan tokoh-tokoh penting, kolega jenderal, dan orang-orang yang datang bukan karena ingin merayakan cinta, melainkan karena ingin terlihat hadir. Senyum-senyum palsu bertebaran. Ucapan selamat terdengar datar. Amara tampil dengan gaun sederhana, tidak berlebihan. Wajahnya dirias lembut. Ia tampak cantik, meski kegugupan jelas terlihat di matanya. Ketika ia berdiri di samping Arga, beberapa tamu berbisik tanpa berusaha menutupi suara. Sayang sekali. Putri Jenderal. Dengan sopir. Arga mendengar semuanya. Ia berdiri tegap, mengenakan setelan sederhana yang dipinjamkan. Wajahnya tetap tenang. Tidak ada amarah. Tidak ada rasa malu yang ditunjukkan. Hanya ketenangan yang membuat orang sulit menebak isi kepalanya. Jenderal Surya berdiri di barisan depan. Wajahnya puas. Ia merasa telah menyelesaikan urusan dengan caranya sendiri. Putrinya menikah. Sopir itu terikat. Segalanya di bawah kendali. Akad berlangsung singkat. Kata-kata sakral diucapkan. Tangan Arga menggenggam tangan Amara dengan kuat, tapi tidak dingin, tidak juga hangat. Genggaman itu terasa seperti janji yang belum sepenuhnya terucap. Saat semuanya selesai,
Tepuk tangan terdengar. Kamera-kamera mengambil gambar. Senyum dipaksakan. Pernikahan itu resmi di mata hukum dan masyarakat. Namun di balik semua itu, rumah besar itu tidak pernah benar-benar menerima Arga. Sejak hari pertama sebagai menantu, Arga diperlakukan berbeda. Ia tidak lagi hanya dianggap sopir. Ia dianggap pengganggu. Orang yang tidak tahu diri. Orang miskin yang berani masuk ke lingkaran atas. Keluarga besar jenderal memandangnya dengan dingin. Ajudan lama menatapnya dengan tatapan penuh curiga. Bahkan beberapa pekerja rumah tangga mulai berbicara lebih kasar. Dulu cuma sopir. Sekarang sok jadi keluarga. Arga mendengar, tapi tidak menanggapi. Ia tetap menjalani rutinitasnya. Bangun pagi, membersihkan mobil, mengantar jenderal, mengantar Amara jika diminta. Ia tidak berubah. Namun satu hal berubah. Arga kini memiliki akses. Ia bisa masuk ke ruang-ruang yang dulu tertutup. Ia bisa mendengar percakapan yang dulu tidak pernah ia dengar. Ia bisa melihat kebiasaan yang selama ini tersembunyi. Malam hari, ketika rumah mulai sepi, Arga sering duduk di ruang kerja kecil yang diberikan padanya. Di sana, ia menatap dinding kosong sambil memikirkan langkah berikutnya. Ia mencatat jam, mencatat kebiasaan, mencatat siapa keluar masuk rumah pada waktu tertentu. Semuanya ia simpan di kepala. Amara mulai menyadari perubahan sikap orang-orang terhadap suaminya. Ia melihat bagaimana Arga diperlakukan dengan dingin saat makan bersama. Ia mendengar nada suara yang sengaja direndahkan. Dan setiap kali itu terjadi, dadanya terasa sesak. Maafkan aku. Kalimat itu pernah ia ucapkan pelan suatu malam. Arga menatapnya lama. Kamu tidak salah. Jawaban itu membuat Amara menunduk dan menangis diam-diam. Hari-hari berlalu. Pernikahan yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan justru dipenuhi tekanan. Namun di balik semua itu, Arga semakin leluasa bergerak. Ia mulai keluar malam dengan alasan membeli keperluan. Kadang ia pulang larut. Kadang sebelum subuh. Tidak ada yang benar-benar memperhatikan, karena di mata mereka, Arga tetaplah orang kecil yang tidak dianggap penting. Padahal justru di malam-malam itulah, Arga mulai menyusun sesuatu. Ia menemui orang-orang lama, menggali informasi, menghubungkan potongan cerita yang tersebar. Nama Jenderal Surya mulai muncul di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Dokumen lama mulai berpindah tangan. Sementara itu, di rumah, Jenderal Surya merasa hidupnya berjalan normal. Ia masih disegani, masih dihormati, masih memegang kendali. Ia tidak menyadari bahwa 1 bulan yang ia anggap remeh, perlahan berubah menjadi jalan menuju penyesalan. Amara mulai melihat sisi lain dari suaminya. Arga tidak lagi sekadar sopir pendiam. Ada kecerdasan dalam caranya berbicara. Ada kedalaman dalam sikapnya. Kadang, ketika Arga terdiam lama, Amara merasa suaminya sedang menatap masa lalu yang berat. Namun setiap kali ia bertanya, Arga hanya menjawab singkat, "Nanti." Satu kata itu membuat Amara semakin penasaran. Di rumah besar itu, roda waktu terus bergerak. Pernikahan yang dipaksakan telah terjadi. Ikatan yang lahir dari ancaman telah terjalin. Dan tanpa disadari siapapun, fondasi kekuasaan Jenderal Surya mulai retak, sedikit demi sedikit, dari dalam rumahnya sendiri. Hari-hari setelah pernikahan berjalan seperti air yang tenang di permukaan, namun berarus deras di bawahnya. Rumah besar Jenderal Surya tetap berdiri megah, tampak sama dari luar, tetapi suasananya tidak lagi seperti dulu. Ada jarak yang tumbuh, ada bisu yang memanjang, ada ketegangan yang tidak pernah diucapkan, tapi terasa di setiap langkah. Arga kini bukan hanya sopir. Di mata hukum dan masyarakat, ia adalah menantu jenderal. Namun di dalam rumah itu sendiri, posisinya tidak pernah benar-benar jelas. Ia bukan keluarga sepenuhnya, tapi juga bukan lagi bawahan biasa. Ia berada di ruang abu-abu, dan justru dari situlah ia bisa bergerak lebih bebas. Setiap pagi, Arga tetap bangun lebih awal. Ia keluar dari kamar pengantinnya sebelum adzan subuh benar-benar selesai berkumandang.
Langkahnya ringan, nyaris tak terdengar. Ia membersihkan mobil seperti biasa, memeriksa mesin, mengecek ban, memastikan semuanya sempurna. Tidak ada yang berubah dari kebiasaannya, seolah pernikahan itu tidak pernah menggeser perannya. Namun bagi orang-orang di rumah itu, kehadiran Arga terasa semakin mengganggu. Beberapa ajudan lama mulai menunjukkan sikap terang-terangan. Nada bicara mereka berubah. Tatapan mereka tidak lagi sekadar dingin, tapi menusuk. Setiap kali Arga lewat, pembicaraan mendadak terhenti. Sekarang enak ya? Langsung naik kelas. Kalimat-kalimat itu tidak pernah diarahkan langsung ke wajah Arga, tapi cukup keras untuk didengar. Arga tidak menoleh. Ia terus berjalan, seolah tidak ada apa-apa. Wajahnya tetap tenang. Bahunya tidak turun. Langkahnya tidak melambat. Amara melihat semuanya. Ia melihat bagaimana suaminya diperlakukan. Ia melihat bagaimana orang-orang yang dulu menghormatinya sebagai putri jenderal, kini memperlakukannya dengan canggung karena status Arga. Ia mulai merasa rumah ini tidak lagi menjadi tempat yang aman, bukan hanya untuk Arga, tapi juga untuk dirinya sendiri. Suatu pagi, saat sarapan bersama keluarga besar, ketegangan itu terasa jelas. Meja makan panjang dipenuhi orang, tapi tidak ada percakapan hangat. Sendok beradu dengan piring terdengar lebih keras dari biasanya. Arga duduk di samping Amara. Posisinya lurus. Tangannya rapi di atas meja. Ia makan pelan, tidak terburu-buru. Salah satu kerabat jenderal memandang Arga lalu berkata dengan suara datar. Dulu makan di dapur, sekarang di meja utama. Amara menegang. Tangannya berhenti bergerak. Beberapa orang tersenyum tipis. Arga mengangkat wajahnya, menatap orang itu dengan tenang. Saya makan dimanapun, rasanya sama. Jawaban itu singkat, tidak kasar, tidak menantang, tapi cukup membuat meja makan itu kembali sunyi. Jenderal Surya duduk di ujung meja. Ia mendengar semuanya, namun ia tidak menegur siapapun. Ia hanya terus makan, seolah tidak terjadi apa-apa. Sikap diam itu justru membuat suasana semakin berat. Bagi Arga, diamnya Jenderal Surya adalah jawaban. Sejak saat itu, Arga semakin jarang berada di ruang keluarga. Ia lebih sering berada di luar rumah setelah malam tiba. Kadang dengan alasan membeli kebutuhan. Kadang dengan alasan mengecek kendaraan. Tidak ada yang benar-benar mencurigai. Bagaimanapun, di mata mereka, Arga hanyalah orang kecil yang tidak punya urusan penting. Padahal justru di luar rumah itulah, langkah Arga mulai semakin dalam. Ia menemui orang-orang lama yang namanya tidak pernah disebut di rumah besar itu. Orang-orang yang hidupnya hancur bertahun-tahun lalu. Orang-orang yang menyimpan luka, tapi memilih diam karena takut. Di tempat-tempat sederhana, Arga duduk mendengar cerita. Ia tidak banyak bicara. Ia hanya mencatat. Menghubungkan. Nama Jenderal Surya muncul lagi dan lagi. Selalu dalam nada yang sama. Tegas, gelap, menekan. Sementara itu, di rumah, Amara semakin sering sendirian. Ia duduk di kamar, memandang foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Di foto itu, Arga berdiri di sampingnya dengan wajah tenang. Tidak tersenyum lebar, tapi matanya jujur. Amara menatap foto itu lama. Ia mulai bertanya-tanya tentang suaminya, tentang masa lalunya, tentang luka yang tidak pernah ia ceritakan, tentang alasan mengapa Arga selalu terlihat kuat, tapi juga jauh. Suatu malam, Amara akhirnya memberanikan diri bertanya, "Kamu sering keluar malam?" Arga sedang duduk di tepi ranjang, membersihkan tangannya. Ia mengangkat kepala perlahan. "Iya." "Kamu kemana?" Arga terdiam beberapa detik. Wajahnya tidak berubah. Menyelesaikan urusan lama. Jawaban itu tidak memuaskan. Tapi nada suaranya membuat Amara tidak berani memaksa. "Aku tidak ingin kamu celaka." Arga menatap Amara. Tatapannya lembut. Berbeda dari tatapannya kepada orang lain. "Aku tahu." Hanya itu. Di ruang kerja besar, Jenderal Surya mulai merasakan sesuatu yang mengganggu.
Beberapa orang lamanya tidak lagi bisa dihubungi. Beberapa berkas lama yang ia minta, jawabannya selalu tertunda. Ada laporan kecil yang terasa janggal, tapi belum cukup kuat untuk dianggap ancaman. Namun sebagai orang yang hidup lama di dunia kekuasaan, naluri Jenderal Surya tidak pernah sepenuhnya mati. Ia memanggil salah satu ajudan kepercayaannya. "Awasi Arga." Perintah itu singkat. Ajudan itu mengangguk. Sejak saat itu, langkah Arga mulai diikuti. Mobil yang tidak dikenal sering terlihat parkir agak jauh. Teleponnya beberapa kali terasa seperti terputus sesaat. Arga menyadari semuanya. Tapi ia tidak menghentikan langkahnya. Ia justru semakin rapi. Ia menyembunyikan jejak, mengubah jam, mengganti rute. Bergerak seperti orang yang sudah terbiasa hidup dalam bayang-bayang. Amara mulai merasakan ketegangan itu juga. Ia melihat ayahnya sering termenung. Wajah Jenderal Surya lebih mudah marah. Nada bicaranya lebih keras. Suatu malam, suara bentakan terdengar dari ruang kerja. "Cari dia sekarang." Amara berdiri di balik pintu kamarnya. Jantungnya berdetak cepat. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi firasat buruk mulai tumbuh. Di luar, Arga berjalan sendirian di jalan yang sepi. Lampu-lampu jalan menyala redup. Wajahnya tetap tenang, tapi pikirannya penuh perhitungan. Di sakunya, sebuah benda kecil ia genggam erat. Bukan senjata, melainkan potongan kertas tua yang sudah mulai pudar. Di kertas itu tertulis nama, tanggal, dan satu tanda tangan yang sangat ia kenal. Tanda tangan Jenderal Surya. Di malam yang sama, di rumah besar itu, Amara duduk sendirian, memeluk lututnya. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasa benar-benar takut. Bukan takut kehilangan kenyamanan. Bukan takut kehilangan status. Tapi takut kehilangan Arga, tanpa pernah benar-benar tahu siapa pria yang kini menjadi suaminya. Dan di balik semua itu, tanpa suara, tanpa pengumuman, retakan di rumah kekuasaan itu semakin melebar. Retakan itu tidak langsung terlihat oleh mata orang luar. Dari pagar depan, rumah Jenderal Surya masih tampak kokoh, rapi, dan berwibawa. Namun di dalamnya, suasana semakin berat. Setiap orang berjalan dengan hati-hati. Setiap kata terasa seperti harus ditimbang 2 kali sebelum keluar. Arga semakin jarang terlihat di siang hari. Ia tetap menjalankan tugas sebagai sopir, tetap mengantar Jenderal Surya ke berbagai tempat penting, tetap berdiri tegap di samping mobil dengan sikap sopan. Namun setelah matahari tenggelam, keberadaannya sering menjadi tanda tanya. Kadang ia pulang larut malam, kadang menjelang subuh, kadang hanya duduk lama di garasi, menatap gelap, seperti sedang menunggu sesuatu yang tidak bisa dilihat siapapun. Ajudan yang ditugaskan mengawasinya mulai kehilangan kesabaran. Arga terlalu rapi. Terlalu tenang. Tidak ada gerakan ceroboh. Tidak ada percakapan mencurigakan yang bisa ditangkap dengan mudah. Dia cuma keluar beli rokok. Dia cuma mampir bengkel. Dia cuma ngopi sebentar. Alasan-alasan itu selalu terdengar masuk akal. Terlalu masuk akal. Sementara itu, Amara mulai merasa jarak antara dirinya dan ayahnya semakin lebar. Jenderal Surya tidak lagi memandangnya seperti dulu. Tatapannya sering kosong. Nada bicaranya cepat berubah keras. Ia seperti sedang menghadapi sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan, dan itu membuatnya gelisah. Suatu malam, Amara memberanikan diri masuk ruang kerja ayahnya tanpa mengetuk lama. Ayah kelihatan capek. Jenderal Surya mengangkat kepala. Wajahnya keras, tapi matanya menyimpan kelelahan. "Kamu tidak perlu ikut campur urusan ayah." Amara terdiam. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi kalimat itu mematahkan keberaniannya. "Ayah percaya Arga." Kalimat itu akhirnya keluar pelan. Jenderal Surya menatap putrinya tajam. "Kenapa kamu bertanya begitu?" Amara menggeleng. "Aku cuma merasa ada yang berubah." Jenderal Surya berdiri. Ia berjalan mendekat. Suaranya rendah. "Dunia ini tidak sesederhana yang kamu kira. Orang yang terlihat paling patuh justru sering menyimpan niat.
Kata-kata itu membuat Amara bergidik. Di kamar, Amara duduk lama setelah percakapan itu. Ia memeluk bantal, mencoba memahami semuanya. Ia mencintai Arga, tapi ia juga tidak ingin kehilangan ayahnya. Dua dunia itu seperti saling bertabrakan di dalam kepalanya. Di sisi lain, Arga duduk di sebuah rumah kecil di pinggir kota. Rumah itu tampak sederhana. Catnya mulai mengelupas. Di ruang tamu yang sempit, ia duduk berhadapan dengan seorang pria tua berambut memutih. Pria itu menatap Arga dengan mata yang berkaca-kaca. "Kamu masih hidup?" Arga mengangguk pelan. "Aku kembali." Pria tua itu menunduk. Tangannya gemetar. "Kami pikir kamu mati waktu itu." Arga menatap lantai. Dadanya terasa sesak. "Aku hampir mati." Percakapan malam itu panjang. Nama-nama disebut satu persatu. Tanggal-tanggal lama diingat kembali. Luka-luka lama yang selama ini dipendam kembali terbuka. Setiap cerita selalu berujung pada satu nama. Setiap kali nama itu disebut, rahang Arga mengeras. Tangannya mengepal, lalu perlahan mengendur. Ia sudah belajar menahan diri. Ia tidak datang untuk melampiaskan amarah. Ia datang untuk menuntaskan sesuatu yang lebih besar. Sebelum pergi, pria tua itu menyerahkan sebuah map coklat tua. "Ini yang kami simpan selama ini." Arga menerima map itu dengan hati-hati. Isinya adalah salinan dokumen lama. Foto-foto buram. Potongan laporan yang sengaja disembunyikan. Semua tentang operasi ilegal bertahun-tahun lalu. Semua tentang keluarga Arga. Malam semakin larut ketika Arga kembali ke rumah jenderal. Ia masuk lewat pintu samping. Langkahnya ringan. Di dalam rumah, lampu-lampu sebagian sudah padam. Semua tampak tidur. Arga tidak langsung ke kamar. Ia berjalan ke ruang kerja kecil yang kini bisa ia akses sebagai menantu. Ia menutup pintu perlahan, lalu membuka map itu di atas meja. Tangannya bergetar sesaat, lalu kembali stabil. Ia membaca satu persatu. Nama ayahnya, nama ibunya, tanggal kejadian. Catatan singkat tentang korban yang disebut sebagai kerusakan sampingan. Kerusakan sampingan. Arga menutup mata. Napasnya tertahan. Dadanya terasa panas, tapi wajahnya tetap kaku. Ia tidak menangis. Ia sudah terlalu lama menunggu momen ini. Di luar ruang kerja, seseorang berdiri diam. Seorang ajudan. Ia mendengar suara kertas dibuka. Ia mendekat, mencoba mengintip dari celah pintu. Namun Arga sudah menyadarinya. Ia menutup map, mematikan lampu, lalu membuka pintu dengan gerakan tiba-tiba. Ajudan itu terkejut. Wajahnya pucat. "Ada yang bisa saya bantu?" Suara Arga datar. Tatapannya tajam. Ajudan itu gugup. "Tidak. Saya cuma lewat." Arga mengangguk pelan. "Kalau begitu, silakan." Ajudan itu pergi dengan langkah cepat. Keesokan paginya, Jenderal Surya menerima kabar yang membuat dadanya berdebar. Salah satu rekan lamanya ditemukan terlibat kasus lama yang tiba-tiba mencuat. Media mulai bertanya. Teleponnya tidak berhenti berdering. Jenderal Surya memandang layar ponselnya lama. Tangannya mengeras. Ia menoleh ke arah jendela, melihat ke halaman. Di sana, Arga sedang berdiri di samping mobil, menunggu dengan sikap sopan seperti biasa. Tatapan mereka bertemu sesaat. Arga menunduk hormat. Jenderal Surya tidak membalas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Jenderal Surya merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan. Tidak pasti. Dan di dalam rumah itu, tanpa suara, tanpa bentakan, rahasia yang terkubur puluhan tahun mulai bergerak menuju cahaya. Sejak kabar itu mencuat, Jenderal Surya tidak lagi tidur nyenyak. Malam-malamnya dipenuhi suara ponsel berdering, pesan singkat yang datang tanpa henti, dan tatapan kosong ke arah langit-langit kamar. Ia tetap terlihat tegas di depan orang lain, tapi di balik pintu tertutup, napasnya sering terengah tanpa suara. Di pagi hari, ia masih berdiri tegak. Seragamnya tetap rapi. Sikapnya tetap dingin.
Namun orang-orang terdekatnya bisa merasakan perubahan kecil yang sulit dijelaskan. Ia lebih cepat marah, lebih sering termenung, dan lebih sering memerintahkan hal-hal yang tidak perlu. Periksa ulang semua arsip. Hubungi yang lama. Pastikan tidak ada yang bocor. Perintah itu berulang, seperti orang yang mencoba menutup lubang yang semakin melebar. Arga mendengar semuanya. Ia mendengar nada suara. Ia melihat perubahan raut wajah. Ia menangkap kegelisahan yang berusaha disembunyikan. Namun sikapnya tidak berubah. Ia tetap sopir yang patuh. Tetap menantu yang diam. Tetap pria yang terlihat tidak tahu apa-apa. Pagi itu, Arga mengantar Jenderal Surya ke sebuah acara resmi. Di mobil, suasana sunyi. Tidak ada percakapan. Tidak ada perintah tambahan. Hanya suara mesin yang halus dan napas jenderal yang tertahan. Di tengah perjalanan, Jenderal Surya akhirnya berbicara. Kamu tahu apa yang terjadi belakangan ini? Arga menatap jalan, lalu menjawab tenang. Saya hanya dengar dari berita, Pak. Jawaban itu terdengar jujur. Terlalu jujur untuk dicurigai. Jenderal Surya menatap spion lama, mencoba mencari sesuatu di wajah Arga. Tapi yang ia temukan hanya ketenangan yang sulit ditembus. Dunia ini kejam. Arga mengangguk kecil. Iya, Pak. Jawaban singkat itu membuat Jenderal Surya menoleh kembali keluar jendela. Tangannya mengepal, lalu mengendur. Ia tidak melanjutkan pembicaraan. Sesampainya di lokasi acara, Arga membuka pintu mobil dengan sikap sempurna. Ia berdiri menunggu, menunduk hormat. Tidak ada celah, tidak ada kesalahan. Di rumah, Amara menjalani hari-harinya dengan perasaan tidak menentu. Ia bisa merasakan ketegangan di antara ayah dan suaminya, meski keduanya tidak pernah beradu kata di depannya. Setiap makan bersama, udara terasa berat. Setiap langkah di lorong terasa seperti menginjak sesuatu yang rapuh. Amara mulai sering teringat masa kecilnya. Saat ia masih sering menangis sendirian di kamar karena ejekan. Saat ayahnya selalu sibuk dan jarang ada. Saat ia belajar menelan rasa sakit tanpa banyak bicara. Arga mengisi kekosongan itu dengan caranya sendiri. Ia tidak banyak bertanya. Tidak banyak menasihati. Tapi ia selalu ada. Menyediakan teh hangat. Menunggu Amara selesai menangis tanpa memaksa bicara. Suatu malam, Amara akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Kamu menyimpan sesuatu dariku. Arga duduk di kursi, menatap lantai beberapa saat. Iya. Jawaban itu jujur, tanpa berputar. Kenapa? Arga menarik napas dalam. Bahunya sedikit turun. Karena kalau aku ceritakan sekarang, kamu akan terluka. Amara menelan ludah. Dadanya sesak. Aku sudah terluka sejak lama. Arga mengangkat kepala. Tatapannya lembut. Aku tahu. Justru itu. Ia tidak melanjutkan. Dan Amara tidak memaksa. Tapi sejak malam itu, jarak di antara mereka terasa berbeda. Bukan jarak yang menjauh, melainkan jarak yang menunggu waktu untuk runtuh. Di luar rumah, langkah Arga semakin teratur. Ia bertemu lebih banyak orang. Mengumpulkan lebih banyak potongan. Semua mengarah pada satu titik yang sama. Satu operasi lama. Satu perintah. Satu tanda tangan. Di suatu sore yang mendung, Arga berhenti di depan sebuah rumah sakit lama yang sudah hampir tak terurus. Bangunannya kusam. Catnya mengelupas. Namun di sanalah, puluhan tahun lalu, hidup Arga berubah. Ia berdiri lama di depan pintu. Ingatan lama datang tanpa diminta. Suara sirene. Bau darah. Tangisan yang tidak pernah selesai. Ia menutup mata sejenak, lalu melangkah pergi. Malam itu, Arga kembali ke rumah dengan wajah lebih tenang dari biasanya. Di tangannya, sebuah flash disk kecil tersimpan rapi. Isinya bukan rekaman biasa, melainkan rangkaian bukti yang jika dibuka, tidak bisa lagi ditutup. Di ruang kerja, Jenderal Surya menerima laporan lain. Salah satu nama yang ia kenal baik sejak lama kini diperiksa resmi. Kasus lama berubah menjadi kasus hidup.
Media mulai menulis dengan nada berbeda. Jenderal Surya menatap layar televisi dengan rahang mengeras. Siapa yang mulai semua ini? Tidak ada yang menjawab. Ia memandang sekeliling rumah. Semua terasa asing. Bahkan langkah kaki orang-orang terdengar berbeda. Untuk pertama kalinya, rumah ini tidak lagi terasa seperti benteng. Di lantai atas, Amara berdiri di depan jendela. Dari sana, ia melihat Arga berjalan di halaman. Langkahnya mantap, wajahnya tenang. Tapi di mata Amara, ada kesedihan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia ingin turun. Ia ingin memeluk suaminya. Tapi kakinya terasa berat. Di ruang kerjanya, Arga menyalakan laptop. Layar menyala pelan. Satu folder terbuka. Nama-nama tersusun rapi. Tanggal-tanggal terhubung seperti garis panjang yang akhirnya bertemu di hari ini. Ia menutup laptop itu kembali. Belum sekarang. Masih ada satu hal yang harus terjadi. Dan di rumah kekuasaan itu, di antara diam dan tatapan, luka-luka lama yang selama ini disembunyikan mulai mendekat ke permukaan, menunggu saatnya untuk benar-benar terbuka. Hari itu dimulai seperti hari-hari sebelumnya, tapi bagi Arga, udara terasa berbeda. Lebih berat, lebih padat. Seperti ada sesuatu yang mendesak dari dalam dadanya, meminta untuk segera dikeluarkan. Ia bangun sebelum subuh, duduk lama di tepi ranjang, menatap ke samping, istrinya yang tertidur. Tangannya saling menggenggam, lalu terlepas pelan. Sudah cukup lama. Di dapur, suara sendok dan piring terdengar lirih. Beberapa pekerja rumah tangga menyiapkan sarapan dengan wajah tegang. Mereka juga merasakan perubahan. Rumah ini tidak lagi sama. Tidak ada yang berani tertawa lepas. Tidak ada obrolan ringan. Semua bergerak cepat. Seperti ingin segera menyelesaikan tugas lalu menghilang. Arga berjalan ke garasi, memeriksa mobil seperti biasa. Setiap gerakannya terukur. Setiap langkahnya mantap. Jika dilihat dari luar, ia tetap sopir yang sama. Tapi di dalam dirinya, ada keputusan besar yang sudah bulat. Jenderal Surya keluar rumah dengan langkah cepat. Wajahnya terlihat lebih tua dari biasanya. Garis-garis di keningnya semakin dalam. Matanya merah, bukan karena marah, tapi karena kurang tidur. Kita ke kantor. Perintah itu singkat. Arga mengangguk dan membuka pintu mobil. Perjalanan berlangsung sunyi. Tidak ada suara radio. Tidak ada percakapan. Hanya suara mesin dan detak jam yang terasa terlalu jelas. Di tengah perjalanan, Jenderal Surya tiba-tiba berkata, "Kamu tahu, tidak semua kebenaran perlu dibuka." Arga tetap menatap jalan. Ada kebenaran yang justru menyelamatkan banyak orang. Jawaban itu membuat Jenderal Surya menoleh cepat. "Kamu bicara apa?" Arga tidak langsung menjawab. Ia menunggu lampu merah. Mobil berhenti. Barulah ia bicara pelan. "Saya bicara tentang hal-hal yang sudah terlalu lama ditutup." Jenderal Surya menatap Arga lewat spion. Tatapannya tajam, penuh curiga. "Kamu mulai lancang." Arga menatap balik lewat spion. Tatapannya tenang, tapi dalam. "Saya hanya jujur." Lampu hijau menyala. Mobil kembali melaju. Jenderal Surya tidak berkata apa-apa lagi. Namun sejak saat itu, tangannya tidak berhenti mengepal. Sesampainya di kantor, Arga menunggu di luar seperti biasa. Ia berdiri tegap, menunduk hormat saat orang-orang lewat. Namun kali ini, ia tidak menunggu terlalu lama. 1 jam kemudian, ia pergi. Bukan pulang ke rumah, bukan ke bengkel, tapi ke tempat yang sudah ia siapkan sejak lama. Di sebuah gedung sederhana, Arga bertemu dengan orang-orang yang wajahnya tidak asing. Ada yang pincang. Ada yang rambutnya memutih lebih cepat dari usia. Ada yang matanya kosong. Mereka semua korban. Korban dari operasi yang sama. Operasi yang dipimpin oleh orang yang kini menjadi ayah mertuanya. Arga berdiri di depan mereka. Suaranya tidak keras, tapi jelas. Hari ini, semua ini akan berakhir. Beberapa orang menunduk. Beberapa mengepalkan tangan. Tidak ada sorak. Tidak ada teriakan.
Hanya napas berat yang keluar pelan-pelan. Sementara itu, di rumah, Amara merasakan kegelisahan yang tidak bisa ia jelaskan. Sejak pagi, dadanya terasa sesak. Ia mencoba menghubungi Arga, tapi tidak diangkat. Ia mencoba sekali lagi, tetap tidak ada jawaban. Ia turun ke ruang keluarga. Jenderal Surya belum pulang. Rumah terasa terlalu sepi. Amara duduk di sofa, memeluk bantal. Ingatannya kembali pada semua percakapan yang pernah ia dengar. Semua tatapan yang ia lihat. Semua jeda yang tidak pernah dijelaskan. Tanpa sadar, air matanya jatuh. Menjelang sore, Jenderal Surya pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya tegang. Ia langsung menuju ruang kerja dan mengunci pintu. Beberapa menit kemudian, suara benda dibanting terdengar keras. Amara berdiri di depan pintu ruang kerja. Jantungnya berdegup kencang. Ayah! Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Ayah, buka! Pintu terbuka tiba-tiba. Jenderal Surya berdiri dengan wajah merah. Di tangannya, ponsel bergetar terus. Kamu tahu apa yang suamimu lakukan? Amara terdiam. Apa? Jenderal Surya melemparkan ponsel ke sofa. Layar menampilkan berita. Judulnya besar. Tentang kasus lama yang dibuka kembali. Tentang operasi ilegal. Tentang korban yang selama ini hilang. Nama Jenderal Surya disebut, meski belum secara resmi. Amara membaca dengan mata gemetar. Itu tidak mungkin. Jenderal Surya tertawa pendek, pahit. Dia yang mulai. Amara mengangkat wajahnya. Arga. Jenderal Surya berjalan mondar-mandir. Dia menyamar. Dia masuk rumah ini. Dia menikahimu. Semua untuk menghancurkanku. Kata-kata itu menghantam Amara seperti pukulan keras. Kakinya melemah. Ia berpegangan pada meja. Tidak. Dia bukan siapa yang kamu kira. Air mata Amara jatuh deras. Namun di balik tangisnya, potongan-potongan kecil mulai menyatu. Semua keanehan. Semua rahasia. Semua luka di mata Arga. Dia korban, ya. Kalimat itu keluar tanpa sadar. Jenderal Surya berhenti bergerak. Wajahnya berubah. Siapa yang bilang? Amara menatap ayahnya dengan mata basah. Ayah. Sore itu, Arga kembali ke rumah. Langkahnya mantap, meski dadanya bergejolak. Begitu masuk ke ruang keluarga, ia melihat Amara duduk di lantai. Wajahnya pucat, matanya merah. Arga berlutut di depannya. Kamu sudah tahu. Amara mengangguk pelan. Tangisnya pecah. Kenapa kamu tidak bilang? Arga menunduk. Karena aku tidak ingin kebencian ini ikut melukaimu. Di ruang kerja, Jenderal Surya berdiri dengan pistol di tangannya. Matanya liar. Napasnya berat. Aku tidak akan hancur oleh sopir miskin. Ia melangkah keluar. Arga berdiri di depan Amara. Ia menoleh, melihat Jenderal Surya datang dengan wajah penuh amarah. Saat itulah, semua yang selama ini ditunda, tidak bisa lagi ditunda. Kebenaran sudah terlalu dekat. Langkah Jenderal Surya terdengar berat saat memasuki ruang keluarga. Tangannya menggenggam pistol erat, rahangnya mengeras. Matanya merah oleh amarah dan ketakutan yang bercampur. Seluruh wibawanya sebagai jenderal seolah berkumpul di satu titik, mencoba menutupi sesuatu yang selama ini ia kubur paling dalam. Arga berdiri di depan Amara. Tubuhnya tegap, tapi posisinya jelas. Ia tidak bergerak menyerang. Ia berdiri melindungi. Tangannya terbuka, kosong, tanpa senjata. Wajahnya tenang, meski napasnya tertahan. Amara mendongak perlahan. Ketika melihat pistol di tangan ayahnya, tangisnya terhenti seketika. Matanya membesar, tubuhnya gemetar. Ia tidak pernah membayangkan rumah ini berubah menjadi tempat seperti ini. Letakkan itu, Yah. Suara Amara lirih, tapi jelas. Suara seorang anak yang memohon, bukan menantang. Jenderal Surya tidak menjawab. Matanya tidak lepas dari Arga. Kamu. Suaranya serak.
Kamu masuk ke rumahku. Kamu makan dari piringku. Kamu menikahi anakku. Setiap kalimat terdengar seperti tusukan. Semua itu untuk menghancurkanku. Arga menatap Jenderal Surya dengan tatapan lurus. Tidak ada senyum. Tidak ada kebencian yang meledak. Hanya keteguhan yang sudah lama ia bangun. Saya masuk rumah ini untuk mencari kebenaran. Kebenaran versi siapa? Kebenaran yang ditutup dengan darah. Kalimat itu membuat tangan Jenderal Surya sedikit bergetar. Ia mengangkat pistol lebih tinggi. Diam. Amarah bangkit dari lantai. Langkahnya goyah, tapi ia tetap berdiri di samping Arga. Untuk pertama kalinya, ia tidak berada di belakang ayahnya. Ia berdiri di tengah, di antara masa lalu dan masa depan. Ya. Suara Amarah bergetar. Kalau semua ini bohong, turunkan senjata itu. Jenderal Surya menatap putrinya. Untuk sesaat, sorot matanya melembut. Namun bayangan masa lalu kembali menghantam. Dia membuatmu melawan ayahmu sendiri. Amarah menggeleng pelan. Air matanya jatuh. Aku hanya ingin tahu kebenaran. Keheningan turun. Detik terasa panjang. Semua orang di rumah seolah menghilang. Yang tersisa hanya 3 manusia dengan luka masing-masing. Arga melangkah 1 langkah maju. Pelan. Bapak tidak perlu menodongkan senjata. Jenderal Surya tertawa pahit. Kamu pikir aku takut? Saya tidak ingin Bapak menambah dosa. Kata dosa itu mengguncang sesuatu di dalam dada Jenderal Surya. Tangannya makin gemetar. Pistol itu tidak lagi terlihat kokoh. Arga menarik napas panjang. Saya Arga. Ia berhenti sejenak. Nama itu bukan nama baru. Jenderal Surya mengerutkan kening. 20 tahun lalu, di pinggiran kota, ada operasi malam hari. Tanpa surat resmi. Tanpa pengadilan. Amarah menutup mulutnya. Ia mulai memahami arah cerita ini. Rumah kecil di ujung gang digerebek. Suara Arga tetap datar. Tapi setiap kata terasa berat. Ayah saya ditembak di depan mata saya. Ibu saya berteriak sampai suaranya habis. Saya diseret keluar. Saya dipukul. Saya ditinggalkan karena dikira mati. Amarah terduduk kembali. Tangisnya pecah. Tangannya menutup telinga. Tapi kata-kata itu tetap masuk. Jenderal Surya mundur 1 langkah. Itu operasi negara. Kertasnya ada. Arga mengeluarkan flash disk dari sakunya. Ia meletakkannya di meja. Perintahnya ada. Tanda tangannya jelas. Jenderal Surya menatap benda kecil itu seperti menatap vonis. Bapak menutup kasus itu. Arga melanjutkan. Menyebut keluarga saya kerusakan sampingan. Kalimat itu membuat Amarah terisak keras. Ia menatap ayahnya dengan mata yang hancur. Ya. Jenderal Surya menoleh. Wajahnya berubah. Garis keras itu runtuh sedikit demi sedikit. Ayah. Suara Amarah pecah. Itu benar. Jenderal Surya menutup mata. Napasnya tersengal. Pistol itu turun perlahan. Lalu terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai dengan bunyi keras. Kepalanya tertunduk. Aku melakukan apa yang harus kulakukan. Suara itu kecil. Hampir tidak terdengar. Aku diperintah. Arga menatapnya lama. Dan Bapak memilih patuh. Jenderal Surya mengangkat wajahnya. Matanya basah. Untuk pertama kalinya, bukan marah yang terlihat, melainkan ketakutan. Aku tidak tahu kalau kamu masih hidup. Arga mengangguk pelan. Itu sebabnya saya kembali. Amarah merangkak mendekat ke arah ayahnya. Tangannya gemetar saat menyentuh lengan Jenderal Surya. Ya. Tangisnya tidak tertahan. Kenapa aku tidak pernah tahu? Jenderal Surya menunduk. Bahunya bergetar. Karena kalau kamu tahu, kamu tidak akan bisa hidup tenang. Amarah menangis semakin keras. Ayah menghancurkan hidup orang lain supaya aku bisa hidup tenang. Kalimat itu mematahkan sesuatu di dalam diri Jenderal Surya. Ia berlutut. Tubuhnya yang selama ini tegak,
runtuh ke lantai. Arga memandang pemandangan itu tanpa sorak kemenangan. Dadanya sakit. Amarah dan iba saling bertabrakan. Jenderal Surya mengangkat wajahnya ke arah Arga. Balas dendammu padaku. Suaranya parau. Tapi jangan pada putriku. Amara menoleh cepat. Ayah. Dia tidak tahu apa-apa. Air mata Jenderal Surya jatuh. Ia menangis. Bukan sebagai jenderal. Bukan sebagai penguasa. Tapi sebagai ayah yang terlambat menyadari dosanya. Arga menutup mata sejenak. Di kepalanya, bayangan ayah dan ibunya muncul. Jeritan malam itu kembali terdengar. Tangannya mengepal, lalu perlahan mengendur. Ia membuka mata dan menatap Amara. Wajah wanita itu penuh luka, tapi juga penuh ketulusan. Di titik itulah, Arga menyadari sesuatu. Dendam telah membawanya sejauh ini. Tapi keputusan berikutnya akan menentukan siapa dirinya sebenarnya. Dan di rumah besar yang dulu penuh kekuasaan itu, 3 manusia terjebak dalam keheningan yang tidak bisa lagi diputar ulang. Keheningan di ruang keluarga terasa begitu pekat. Tidak ada yang berani bergerak. Tidak ada yang berani bicara. Suara napas Jenderal Surya yang terengah masih terdengar jelas, bercampur dengan isak Amara yang belum juga reda. Arga berdiri di tempatnya. Tubuhnya tegap, tapi bahunya terasa berat. Seolah menanggung beban puluhan tahun yang akhirnya jatuh bersamaan. Matanya menatap lantai, lalu perlahan terangkat. Menatap sosok pria yang dulu ia anggap sebagai bayangan paling gelap dalam hidupnya. Jenderal Surya masih berlutut. Kepalanya tertunduk. Tangannya gemetar. Tidak lagi memegang senjata. Tidak lagi memegang kendali. Seluruh pangkat, kehormatan, dan kekuasaan yang selama ini ia banggakan runtuh dalam satu malam. Apapun yang akan kamu lakukan. Suara Jenderal Surya terdengar parau. Aku terima. Arga tidak langsung menjawab. Ia melangkah pelan ke arah meja, mengambil flash disk yang tadi ia letakkan. Ia menggenggam benda kecil itu erat. Di dalamnya tersimpan bukti. Nama, tanggal, rekaman, kesaksian. Semua cukup untuk menjatuhkan seorang jenderal. Namun juga cukup untuk menghancurkan sebuah keluarga. Amara menatap Arga dengan mata basah. Tatapan itu penuh ketakutan. Bukan karena kehilangan harta atau status, tapi karena takut kehilangan satu-satunya orang yang membuatnya merasa diterima sepenuhnya. Arga. Suara Amara lirih. Arga menoleh. Untuk sesaat, semua kebencian di dadanya goyah. Wajah Amara tidak menunjukkan kepalsuan. Tidak ada sandiwara. Hanya luka yang jujur. Kamu tidak perlu memilih aku. Amara melanjutkan dengan suara bergetar. Aku tahu kamu terluka. Aku tahu ayahku salah. Kalau kamu ingin pergi, aku mengerti. Arga menggeleng pelan. Kamu tidak salah. Ia mendekat, berlutut di hadapan Amara. Kamu tidak pernah menjadi bagian dari dosanya. Air mata Amara jatuh deras. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku takut. Aku juga. Jawaban Arga jujur. Tanpa dibuat kuat. Malam itu, mereka duduk bertiga di ruang keluarga yang biasanya dipenuhi wibawa. Kini ruangan itu berubah menjadi tempat pengakuan. Tidak ada teriakan. Tidak ada ancaman. Hanya kata-kata yang keluar pelan. Satu demi satu. Jenderal Surya menceritakan semuanya. Tentang perintah. Tentang tekanan. Tentang ambisi. Tentang bagaimana ia membenarkan setiap keputusan dengan dalih negara dan stabilitas. Tentang bagaimana lama-kelamaan, ia tidak lagi tahu di mana batas benar dan salah. Aku membungkam suara hatiku sendiri. Katanya lirih. Dan aku pikir, kalau semua diam, dosaku akan ikut diam. Arga mendengarkan. Tidak menyela. Tidak membantah. Setiap kata itu seperti membuka luka lama. Tapi juga membersihkannya. Saat langit mulai terang, Arga berdiri. Ia menatap Jenderal Surya dengan tatapan yang tidak lagi penuh dendam, tapi juga belum sepenuhnya damai. Bapak harus bertanggung jawab. Kalimat itu tegas. Bukan padaku, tapi pada semua korban.
Jenderal Surya mengangguk pelan. Wajahnya pasrah. Aku siap. Keesokan harinya, Arga melangkah keluar rumah besar itu dengan sikap yang berbeda. Bukan sebagai sopir. Bukan sebagai menantu yang tertekan. Tapi sebagai seseorang yang telah mengambil keputusan. Ia menemui pihak berwenang. Menyerahkan semua bukti. Satu persatu. Tanpa tambahan drama. Tanpa kebencian yang meledak. Berita itu menyebar cepat. Nama Jenderal Surya muncul di media. Bukan sebagai pahlawan. Bukan sebagai tokoh teladan. Tapi sebagai tersangka dalam kasus besar yang selama ini terkubur rapi. Di rumah, Amara menatap televisi dengan tangan gemetar. Wajah ayahnya terpampang di layar. Tidak lagi dengan seragam kebanggaan, melainkan dengan ekspresi kosong yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia menangis. Bukan hanya karena kehilangan figur ayah yang ia kenal, tapi karena menyadari betapa berat beban yang selama ini ia pikul tanpa sadar. Beberapa jam kemudian, Jenderal Surya dijemput secara resmi. Tidak ada perlawanan. Tidak ada teriakan. Ia berjalan keluar rumah dengan langkah pelan. Diapit petugas, disaksikan kamera dan tatapan orang-orang yang dulu memujanya. Saat melewati halaman, Jenderal Surya berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah pintu rumah. Amara berdiri di sana. Matanya basah. Tangannya menutup mulutnya. Jenderal Surya menunduk. Tidak ada kata perpisahan. Tidak ada pembelaan. Hanya satu anggukan kecil, penuh penyesalan. Rumah besar itu kembali sunyi. Malam harinya, Arga dan Amara duduk berdua di ruang tamu. Tidak ada kemewahan yang terasa. Tidak ada kenyamanan yang dulu dibanggakan. Yang tersisa hanya kejujuran. Arga menatap Amara lama. Lalu berkata dengan suara tenang. Aku akan pergi dari rumah ini. Amara terkejut. Kamu meninggalkanku. Aku memberimu pilihan. Arga melanjutkan. Kamu bisa tetap tinggal di sini. Menikmati hidup yang kamu kenal. Aku tidak akan memaksamu. Ia berhenti sejenak. Atau kamu ikut denganku sebagai istriku. Hidup sederhana. Tanpa nama besar. Tanpa kemewahan. Amara menatap sekeliling rumah itu. Dinding megah. Perabot mahal. Semua yang selama ini ia pikir sebagai hidup yang aman. Lalu ia menatap Arga. Pria yang menerimanya tanpa syarat. Pria yang memilih keadilan daripada balas dendam. Pria yang tidak pernah menjadikannya beban. Amara berdiri. Ia berjalan mendekat. Tangannya gemetar saat menggenggam tangan Arga. Aku ikut kamu. Suaranya mantap. Bukan karena aku harus. Air matanya jatuh. Tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa dicintai dengan benar. Arga memejamkan mata. Dadanya terasa penuh. Bukan oleh dendam. Tapi oleh sesuatu yang lebih berat dan lebih hangat. Di luar, pagi kembali datang. Rumah besar itu perlahan kehilangan artinya. Dan di dalam hati Arga, untuk pertama kalinya sejak remaja, ada ruang kecil yang mulai terasa lapang. Namun perjalanan mereka belum sepenuhnya selesai. Masih ada satu langkah terakhir yang harus dilalui, untuk benar-benar menutup semua luka yang terbuka. Pagi itu datang tanpa kemeriahan. Tidak ada suara ajudan berbaris. Tidak ada mobil hitam yang keluar masuk gerbang dengan pengawalan. Rumah besar Jenderal Surya berdiri sunyi, seperti bangunan yang kehilangan jiwa. Angin pagi berembus pelan, menyapu halaman luas yang dulu menjadi simbol kekuasaan. Arga berdiri di depan pintu rumah dengan satu tas sederhana di tangannya. Tidak banyak barang yang ia bawa. Hidupnya sejak dulu memang tidak pernah bergantung pada benda. Yang berat justru semua yang ada di dalam dadanya. Amara berdiri di belakangnya. Ia mengenakan pakaian sederhana. Tidak ada perhiasan. Tidak ada tas mahal. Wajahnya masih pucat karena kurang tidur. Matanya sembab. Tapi sorotnya lebih tenang dari sebelumnya. Mereka berdiri beberapa saat tanpa bicara. Seolah ingin menghafal detik terakhir di tempat yang mengubah hidup mereka berdua. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini. Suara Amara pelan. Arga menoleh. Tersenyum tipis. Aku juga.
Amara menarik napas dalam. Tapi anehnya, aku tidak takut. Arga mengangguk. Itu karena kamu memilih, bukan dipilihkan. Mereka melangkah keluar bersama. Gerbang besar yang dulu terasa menakutkan kini terbuka tanpa suara. Tidak ada yang menghentikan mereka. Tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang menahan. Di luar, jalanan pagi masih lengang. Sebuah kendaraan sederhana menunggu. Bukan mobil mewah, hanya kendaraan biasa yang cukup membawa mereka pergi. Saat mereka naik, Amara menoleh sekali lagi ke arah rumah itu. Rumah yang memberinya segalanya, tapi juga mengambil banyak hal darinya. Ia menutup matanya sejenak, lalu berpaling. Perjalanan mereka dimulai tanpa iring-iringan, tanpa sorot kamera, tanpa nama besar. Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Arga dan Amara tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu tidak luas, tapi cukup. Dindingnya sederhana, halamannya sempit. Namun setiap pagi, cahaya matahari masuk tanpa terhalang, membawa kehangatan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Arga bekerja apa saja yang bisa ia lakukan. Kadang mengantar barang, kadang membantu bengkel, kadang hanya memperbaiki pagar tetangga. Ia tidak memilih pekerjaan berdasarkan gengsi. Baginya, kerja adalah cara bertahan, bukan alat untuk menindas. Amara belajar menyesuaikan diri. Ia memasak sendiri. Ia membersihkan rumah. Ia belajar tersenyum tanpa merasa diawasi. Tidak mudah. Ada hari-hari ketika ia menangis diam-diam karena rindu pada kenyamanan lama. Tapi setiap kali ia melihat Arga pulang dengan wajah lelah namun jujur, hatinya menguat kembali. Suatu sore, Amara duduk di depan rumah, memandang jalan kecil di depannya. Anak-anak bermain, tertawa lepas. Tidak ada yang mengenalnya sebagai putri jenderal. Tidak ada yang menatapnya dengan prasangka. Ia tersenyum kecil. Arga duduk di sampingnya, menyerahkan segelas air. Kamu menyesal? Amara menggeleng. Aku akhirnya merasa menjadi diriku sendiri. Arga menatapnya lama. Ada rasa hangat yang tidak pernah ia rasakan sejak keluarganya direnggut paksa bertahun-tahun lalu. Di tempat lain, proses hukum berjalan. Jenderal Surya menghadapi semuanya tanpa perlawanan. Kesaksian korban satu persatu bermunculan. Luka-luka lama akhirnya mendapat ruang untuk diakui. Tidak semua orang puas. Tidak semua bisa disembuhkan. Tapi kebenaran tidak lagi disembunyikan. Arga mengikuti perkembangannya dari jauh. Ia tidak datang ke pengadilan. Ia tidak ingin melihat pria itu sebagai pusat hidupnya lagi. Baginya, keadilan bukan tentang menyaksikan seseorang jatuh, tapi tentang memastikan luka tidak lagi ditutup dengan kebohongan. Suatu malam, Arga duduk sendirian di luar rumah kecil mereka. Langit gelap, tapi penuh bintang. Ia menatap ke atas, mengingat wajah ayah dan ibunya. Mengingat rumah kecil yang dulu hangus dalam satu malam. Ayah, ibu. Ia berbisik pelan. Semua sudah selesai. Air mata jatuh tanpa suara. Bukan air mata marah. Bukan air mata dendam. Tapi air mata yang akhirnya dilepas. Di dalam rumah, Amara memandang punggung suaminya dari balik jendela. Ia tahu Arga masih membawa luka. Tapi kini luka itu tidak lagi sendirian. Ia keluar, duduk di samping Arga, menyandarkan kepala di bahunya. Aku di sini. Arga menutup mata. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak perlu lagi menahan segalanya sendiri. Waktu berjalan. Kehidupan sederhana itu tidak selalu mudah. Tapi jujur, setiap tawa terasa nyata. Setiap lelah terasa bermakna. Mereka belajar saling memahami tanpa paksaan, tanpa bayang-bayang kekuasaan. Amara yang dulu selalu merasa kurang, kini belajar mencintai dirinya sendiri. Arga yang dulu hidup untuk satu tujuan, kini belajar hidup untuk hari esok. Di pagi yang cerah, mereka berdiri di depan rumah kecil itu, menatap matahari terbit. Tidak ada janji besar yang diucapkan. Tidak ada mimpi yang diumbar. Yang ada hanya dua manusia yang memilih berjalan bersama, setelah melewati jalan gelap yang panjang.
Keadilan telah ditegakkan. Dosa telah diungkap. Dan cinta, tanpa teriak dan tanpa paksaan, akhirnya menemukan tempatnya. Di dunia yang sering memaksa orang menjadi sesuatu yang bukan dirinya, Arga dan Amara memilih satu hal yang sederhana: menjadi manusia. Cerita selesai. Sahabat, kekuasaan bisa menutup kebenaran untuk waktu yang lama. Namun kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri. Arga memilih keadilan, bukan dendam. Amara memilih cinta, bukan kemewahan. Dan dari rumah besar yang runtuh oleh dosa, lahirlah kehidupan sederhana yang dibangun dengan kejujuran. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa dukung channel ini agar kisah-kisah penuh makna terus bisa kami bagikan untukmu. Dengan klik like, komen dan share, dan agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulahi 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 wabarakatuh.